Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kepada segenap dosen penguji, izinkan kami Anis Sulhan Fadil dengan NIM 107 202 510 310 atau 107 202 510 310 yang masuk sebagai mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan batch 1 tahun 2025 untuk melaksanakan kegiatan ujian kinerja yang pada kesempatan kali ini kami akan praktek pembelajaran mapel Quran hadis materi idgham dan iqlab di kelas 4. Kami berdomisili di Yogyakarta dan belajar di LPTK IAIN Langsa Aceh. Demikian perkenalan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya? Sehat. Banyak yang puasa ya hari ini ya? Ya. Alhamdulillah, hari ini kalian melaksanakan puasa Senin. Yang Senin itu adalah hari di mana kemudian Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi luar biasanya kalian kayak merayakan ulang tahunnya Nabi, tapi pakai puasa. Jadi semoga nanti kalian menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasanya kita masuk pembelajaran. Untuk kali ini di hari Senin kita akan belajar tentang Quran hadis, khususnya adalah materi tentang ketentuan hukum dari idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah serta hukum iqlab. Namun sebelumnya saya ingin dari ketua kelas untuk membantu memimpin membaca doa dulu sebelum kemudian pelajaran ini kita mulai. Monggo ketua kelasnya memimpin doa. Jika berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, siapkan jiwa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya terima kasih ya sudah berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar. Selanjutnya saya ingin mempresensi dulu. Nanti saya sebutkan namanya bagi yang hadir. Kalau biasanya jawabnya bagaimana? Kalau dipanggil? Dalam. Sekarang diubah. Kalian sebutkan nama satu surat di dalam Al-Quran bebas. Kalau bisa tidak sama dengan temannya. Tapi kalau memang harus sama ya sudah nggak apa-apa. Sudah siap ya? Atas nama Adinda Ayu Arba'ah. Arum, pinter, keren. Dan kita mulai, sudah dibawa buku Quran hadisnya sudah? Coba diangkat yang bawah. Sekarang coba dibuka halaman 24. Dibuka dan ditunjukkan seperti ini. Halaman 24. Sudah? Kalau sudah diangkat? Sip, bagus. Oke. Kita ice breaking dulu ya, ice breaking. Berdiri dulu semuanya. Undurkan dulu kursinya. Boleh menghadap ke sini dulu. Oke. Ice breakingnya cuma 2. Yang pertama, ini adalah salah satu cara untuk mengelola emosi. Tapi kita jadikan ini juga sebagai ice breaking supaya kemudian kita itu tenang. Coba rasakan saja. Tapi benar-benar dirasakan ya. Anggap perutmu itu adalah balon. Jadi ini adalah permainannya adalah balon nafas. Kamu isi balon di dalam perutmu ini dengan udara yang ada di sekitarmu. Kamu bayangkan udaranya sesuai dengan warna yang kamu sukai. Kalau kamu suka pink ya silahkan. Tarik sebanyak-banyaknya, kemudian tahan 3 detik, kemudian dilepaskan. Ulangi sampai 3 kali. Paham? Oke, lakukan.
Siap? Wahid, itsnain, tsalatsa. Tahan. Lepaskan. Jangan keburu-buru. Tarik nafas lagi. Tahan. Lepaskan. Tarik nafas sekali lagi. Diisi balonnya. Tahan. Lepaskan. Nah, kalau mau marah caranya kayak gitu. Kalau mau tenang caranya kayak gitu. Yang kedua, kalian pasti hafal dengan lagu Naik Dilman. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik Dilman istimewa, ku duduk di muka. Jadi gerakannya gini dulu, gini, kemudian ke kanan, ke kiri. Jangan dilihat dok, tapi sambil praktekkan. Nanti bingung kamu. Habis itu perut, buka, tepuk 2 kali. Bisa? Yuk pelan-pelan dulu. Are you ready? Oke, siap ya. Oke. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik. Anak-anakku semuanya di halaman 24 itu kalian bisa tahu untuk apa toh kita belajar tentang idgham, baik itu biguna atau bilaguna, dan juga belajar tentang iqlab. Ibaratnya kalian naik motor, itu kan kalau naik motor yang bukan motor metik itu kan masuk gigi 1, masuk gigi 2, masuk gigi 3, nanti dikurangi, ngerem, ngegas. Pernah nggak kalian naik motor, diboncengkan maksudnya, terus orang yang bonceng kayak itu ternyata kayak kurang ahli, jadi numpak motor pas ngelebok kayak gigi, jegrek kayak gitu. Pas ketika ngurangi, jegrek kayak gitu. Pernah nggak kamu ngalami kayak gitu? Pernah? Pernah, ada yang pernah, ada yang belum. Dilalah berarti yang boncengkan berarti macam-macam karena pengalamannya macam-macam ya. Sebenarnya kalau mau ngerem, mau ngurangi gigi itu ada caranya. Senengnya Rasulullah terhadap seseorang, bahkan pernah nyuruh para sahabat kalau mau baca kayak bacaannya Abdullah bin Mas'ud kayak gitu loh, bacaannya bagus. Dipromosikan sama Rasulullah. Nah, fungsinya kita belajar adalah salah satunya untuk kemudian kita bisa mengikuti bacaan yang dulu Rasulullah baca itu gimana toh. Makanya kalau kalian perhatikan di halaman 24 itu coba dibaca bareng-bareng tujuan pembelajaran. 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran menerapkan hukum bacaan idgham dan agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sebagai membaca Al-Quran secara fasih, menjalankan kewajiban, menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya supaya kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan juga fasih. Idgham bi gunnah. Jadi kita akan belajar 3, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, sama iqlab. Idgham bi gunnah adalah, artinya idgham itu adalah masuk. Nih. Bi itu artinya dengan. Gunnah itu adalah dengung. Jadi masuk dengan dengung. Nah, kapan ada satu bacaan Al-Quran itu dihukumi dengan hukum idgham bi gunnah? Yang pertama kita lihat pengertiannya. Jadi ketika ada non sukun atau tanwin itu ada berapa? 3. Yang pertama fathah tanwin, kemudian kasroh tanwin, kemudian sip, sudah belajar. Ketika bertemu dengan salah satu dari huruf yang disingkat dengan ini ya, nun mim wawu, kita singkatnya yanmu, sepakat ya? Ya, nun mim wawu, disingkatnya yanmu. Ketemu dengan salah satu dari ini, maka kemudian dia dihukumi idgham bi gunnah. Contohnya di sini, misalnya ini min narin, gini. Ini kan min narin. Di sini ada nun sukun bertemu dengan nun, padahal nun termasuk dari salah satu dari yanmu, ya, ketemu dengan salah satu dari yanmu, maka terjadilah namanya hukum idgham. Jadi suaranya nun ini huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua, artinya masuk itu dimasukkan, kemudian didengungkan, ditahan dulu. Nahannya berapa lama?
Ada yang tahu? Berapa lama? Nah, hanya ada 2 harokat. Nah, hanya 2 harokat. Oke, sekarang dalam kelompok diskusinya kalian, saya berikan, sekarang kita main flashcard. Saya punya, karena kelompoknya ada 4, saya punya 4 flashcard. Tugasnya kalian adalah satu kelompok yang paling banyak, kelompok yang gini aja, nggak usah dilihat, bagi rata dulu aja. Itu nih dipegang, tuh spidolnya pakai yang ini saja. Idgham bihunah, idgham bila gunah, iqlab. Paham? Idgham bihunah, idgham bila gunah, iqlab. Yang di sini terus nyari apa? Kamu nyari contoh bacaan. Itulah fungsinya bawa Quran. Itu boleh pinjam Quran temanmu, dibuka, cari, tulis di situ. Ayo, yang berani maju dulu. Wis, oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok idgham bila gunah, betul? Ya, kasih tepuk tangan dulu. Yuk, kita lihat. Ini saya tutup dulu. Yuk, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Rumus yaitu adalah rumus idgham bila gunah adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam atau huruf ro. Contohnya adalah contoh dari huruf lam yaitu walakillah. Contoh kedua adalah dari huruf ro yaitu mirabbikum. Cara bacanya adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya tanpa disertai dengung. Oke, sudah? Terima kasih, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok idgham bila gunah. Dengung ya Allah bi gunnah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ya, nun, mim, waw. Bila gunnah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf lam ro saja. 1, 2, 3. Hukum idgham Ada 2 yuk kita hafalkan. ada idgham bil gunnah dan Idgham bila gunnah. Bi gunnah artinya melebur dan dengan dengung. Bila gunnah artinya melebur tanpa dengung ya Allah. Bi gunnah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ya, nun, mim, waw. Bila gunnah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf lam ro saja. Oke, silahkan bukunya dibuka, buku tulis, kerjakan soalnya. Nomor 3 belum. Oke. Sekarang angkat lembar kerjamu yang sudah dikerjakan tadi, buku tulisnya diangkat. Diangkat. Geser ke kanan dalam satu kelompokmu
1 kali geseran, 1. Ya. Ya. Sudah ya, masing-masing sudah mencocokkan, bukan pekerjaannya sendiri ya. Sudah punya temannya ya. Sekarang geser lagi 1 kali ke kanan, 1. Oke, sudah cukup. Mari kita cocokkan. Soal pertama. Nah, terus gimana cara nilainya? Rumus nilainya adalah total poinnya 2,5 kali 8 kan berarti 20 ya. Ayo toh, karena 2,5 kali 4 itu kan ketemunya 10. 10 kali 2, maka 20 dibagi 2 ketemu 10. Kalau nilai maksimal betul semua, 20 bagi 2 berarti nilainya 10. Jadi saya ingin memberikan penegasan. Kita hari ini belajar tentang 3 hukum, yaitu pertama idgham bil gunnah, yaitu melebur dengan disertai dengung, 2 harokat. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan apa? Yanmu, ya, nun, mim, wawu. Yang kedua adalah hukum idgham. Apa itu? Melebur tanpa dengung. Hurufnya ada berapa ketika nun mati atau tanwin bertemu? 2, yaitu ro. Yang terakhir adalah hukum iqlab. Kapan terjadi? Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, gitu. Oke. Dan hari ini kalian diskusi, coba renungkan dalam waktu setengah detik dimulai dari sekarang, apa nilai yang sudah kalian pelajari. Oh, tadi saya sudah mencoba menghargai teman, nilai kerjasama, nilai takwa. 1, 2, 3. Wah. Karena kadang-kadang kita itu ya nak, ketika semuanya itu di sini masih belajar, Pak Fadil pun masih belajar. Kalau ada yang jatuh, jangan ditertawakan, angkat dia, bertawarkan apa yang bisa saya bantu. Jangan malah ditertawakan. Karena jangan sampai hari ini dia yang jatuh, besok kita yang jatuh. Nggak enak kali kalau kemudian kita ditertawakan. Oke. Selanjutnya saya juga ingin mengumumkan kelompok terbaik, presenter terbaik hari ini jatuh kepada kelompok idgham bila gunnah. Nih dapat tambahan uang saku. Oke, siap. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya hari ini. Semoga ilmu yang hari ini kita pelajari itu menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat. Berkah itu gimana toh? Berkah itu ketika ilmu yang kamu pelajari itu bermanfaat untuk orang lain. Orang lain mendengar bacaan Qur'anmu jadi nyaman karena sesuai dengan tajwid. Terus kamu bisa ngajarkan ke teman, yang itu namanya berkah. Jadi berkah itu kebaikannya nggak berhenti di kamu, tapi bisa menyalur ke orang lain. Itu namanya berkah. Marilah kita akhiri semuanya pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, sugeng siang, matur nuwun sanget. Wekdalipun sami sinau, Pak Fadil nyuwun ngapunten menawi wonten lepat, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarnya antri satu-satu, nanti saya kasih pertanyaan satu-satu. Yuk, yang bisa jawab keluar. Ini Nun, ini Nun. Loh, enggak apa-apa. Sini, kamu kan udah berani. Apa artinya idgham? Masukkan. Pintar. Terima kasih. Akilah, apa artinya, apa hurufnya iqlab? Ba. Betul, terima kasih. Terus, apa singkatan dari yanmu? Ya, ya. Pintar.